Apriyani. Oh ini siapa ini? Apriyani. Iya, aku Apriyani, mahasiswa keperawatan dari UPI. Iya. Hari ini aku sedang melakukan tugas pengkajian kesehatan kepada Bapak gitu ya, yang sudah lanjut usia. Iya. Lalu di sini kita ngobrol-ngobrolnya santai aja ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Aku di sini mau bertanya terkait kondisi kesehatan, keadaan keluarga Bapak yang udah lanjut usia misalnya sama ibunya. Iya. Bapak boleh tahu untuk kepala keluarga di sini namanya siapa Pak? Juhana. Juhana. Abah Juhana betul lah. Untuk alamat lengkap rumah ini di mana Pak? Apa? Alamat lengkap rumah. Alamat rumah? Iya. Ini dekat kami kan? Dekat Suni 2 aja lah. Dekat Suni 2 ya Pak. Nomor 52. Bapak kalau boleh tahu tinggal di rumah ini sama siapa aja Pak? Sama anak cucu. Sama anak cucu. Total yang tinggal di rumah ini ada berapa orang Pak? Cucu 6. Cucunya 6. Anaknya 4. Anak 4. Ya. Itu boleh disebutkan nggak Pak? Nama maksudnya ceweknya ada berapa? Cowoknya ada berapa? Yang tinggal di sini? Cowok ada 4. Cowok ada 4. Cewek. Ceweknya ada 3 ya. Cewek 4. Cowok. Di sini semua. Cucu atau anak? Semuanya Ibu yang ada di rumah ini ya. Iya, cowoknya 4 mah benar. 5 nih. Kalau ceweknya nih cowok. Ya. Cowok 6. Cowok 6. Cewek 5. Oh iya, cewek 5. Oke. Berarti nanti saya bakal buatin bagan keluarganya ya Bapak. Ya. Nah, karena Bapak tinggal sama anak cucu, berarti yang di rumah ini bisa dibilang keluarga besar ya Bapak? Ya, keluarga besar. Yang tinggal. Terus kalau boleh tahu Bapak asalnya dari suku apa? Sunda. Sunda. Sama ibu juga Sunda. Sunda. Untuk agamanya Bapak? Islam. Islam. Ibu Islam. Ibu Islam. Islam ya Pak. Lalu untuk ini Bapak, maaf saya mau tanya terkait keadaan. Untuk kebutuhan sehari-hari Bapak biasanya bekerja? Jualan. Jualan sekelapan depan. Oh iya. Maaf ya. Nah kalau untuk kebutuhan sehari-hari Bapak biasanya merasa sudah cukup atau ada kekurangan? Ada. Kalau ada yang dicukupin, kekurangan ya kurang neng. Alhamdulillah si Bapak mah meskipun penghasilan dikit gitu ya, disyukurin lah. Iya Bapak. Kalau yang besar nggak ada, yang kecil di tiap hari dia. Iya. Gitu. Terus kalau Bapak biasanya kalau ada waktu santai gitu suka makan bareng keluarga atau kumpul keluarga Pak? Di rumah aja makan bareng, nggak di mana-mana. Bareng-bareng gitu ya? Di rumah aja anak cucu makan bareng-bareng. Iya. Suka jalan-jalan atau ini Pak bareng-bareng gitu rekreasi? Enggak pernah sih Bapak jalan-jalan. Enggak pernah jalan-jalan ini. Jalan-jalan di rumah aja Pak. Kalau jalan-jalan uangnya kudu harus ada punya uang. Iya benar. Bapak sama Ibu sudah lama tinggal di lingkungan ini? Udah di tahun 81. Oh dari tahun 81. Ya. Udah lama banget ya Pak? Udah. Bapak asli sini? Asli. Ibu di dekat pasar bawah. Oh Ibu dari bawah. Oh iya. Bapak sama Ibu nikah tahun berapa? Tahun 80-an ya? Tahun 80-an. Ya. Kalau untuk anak sudah menikah semua Bapak atau? Satu lagi. Oh satu lagi masih ada yang ini ya Pak. Nah Bapak biasanya kan di usia tahap lanjut atau yang biasa disebut lansia ini keluarga itu biasanya lebih banyak waktu bareng gitu kan. Nah terus kalau dari Bapak sendiri ada hal yang mau dicapai gak bareng keluarga? Bagaimana Neng?
ada impian bareng keluarga gak gitu? Impian. Heeh. Ya, ini nih impian cuma kemampuannya nggak ada. Cuman sadarnya aja sih Bang Iya. makanya. Memang pengen kemana pengen, tapi dipikir dulu kalau Bapak pengen jalan-jalan sama anak keluarga, besoknya ngeluh. Iya. Udah untuk makan di rumah aja lah, daripada gitu mah. Berarti lebih banyak waktu kumpul di rumah ya Pak Iya. sama keluarga. Nah, dari hasil pengkajian kemarin itu sekarang aku mau ngajak Bapak untuk menilai bersama gitu Pak masalah-masalah yang masalah kesehatan yang ada di keluarga Bapak dari hasil pengkajian kemarin gitu. Nah, tahap ini tuh namanya scoring Bapak, scoring penentuan prioritas masalah. Jadi masalah apa yang harus kita prioritaskan gitu untuk ditangani. Nah, dari hasil pengkajian kemarin aku menentukan 2 masalah Bapak. Ada yang salah? Enggak, 2 masalah. Kemarin kan hasil tensi ibu itu 130/90 ya Ibu. Nah, 130/90 itu sudah masuk hipertensi derajat 1 Ibu, hipertensi tahap 1. Nah, lalu yang kedua itu ada masalah perilaku merokok Bapak. Nah, itu Bapak. Nah ya, kenapa aku ngambil masalah hipertensi derajat 1 Ibu? Yang pertama itu karena kemarin dari hasil pengkajian itu hasil tekanan darah Ibu 130/90. Nah, maka sudah masuk masalah hipertensi derajat 1 ya Ibu. Nah, untuk orang dewasa normal itu normalnya 90/120/80. Lebih dari normal itu sudah masuk di hipertensi derajat 1. Sebetulnya itu belum masalah yang terlalu serius Ibu. Namun kalau tidak ditangani gitu takutnya tekanan darah Ibu tidak terkontrol dan tiba-tiba naik Ibu. Jadi nanti mungkin akan aku kasih intervensi tapi setelah scoring ini ya Bapak. Nah, lalu yang kedua perilaku merokok Bapak juga ya Bapak. Karena sebelumnya Bapak kan sudah lanjut usia gitu ya Bapak. Usia Bapak sudah 70 tahun. Nah, untuk perilaku merokok ini mungkin Bapak Dikurangin? Iya, harus dikurangin Bapak Ya, karena dalam rokok itu kan ngandung nikotin. Nah, nikotin ini itu bisa menyumbat pembuluh darah Bapak, menyumbat pembuluh darah di dalam tubuh yang akhirnya darah itu tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh dengan sempurna gitu. Nah, akhirnya jantung Bapak menekan darahnya memompa darah untuk tubuh Bapak itu jadi lebih kuat gitu. Nah, akhirnya detak jantung Bapak jadi lebih cepat dan tekanan darahnya menjadi naik. Nah, itu karena kemarin tekanan darah Bapak normal kan Bapak. Nah, dikhawatirkannya dapat beresiko ke hipertensi juga. Makanya 2 masalah ini aku ambil untuk aku prioritaskan gitu. Nah, mungkin yang pertama dulu untuk hipertensi derajat 1 Ibu ya Ibu. Mungkin aku ingin bertanya, nah menurut Ibu gitu, untuk hipertensi ini sudah masuk masalah yang serius atau belum menurut Ibu? Serius ya. Kalau begitu aku kasih skornya 3 berarti ya Bapak, masalah serius. Lalu kalau menurut Ibu nih Ibu, hipertensi ini bisa diubah gak Ibu? Bisa diubah atau tidak bisa menurut Ibu? Kalau si ibu mah kurang ini ya, terus jangan udah aja. Udah kalau bagus udah ya. Iya, jadi menurut Bapak aja mungkin ya, hipertensi ini itu bisa diubah gak Bapak? Ya. Mungkin si hipertensinya. Bapak atau Ibu? Yang Ibu. Kalau Ibu kalau bagus mah aja udah aja nih. Kecuali kalau mau kurang bagus pasti bisa dirubah ya Bapak. Kalau bagus udah aja. Oke, berarti untuk skornya 2. Kalau Bapak tanya sama Nek, iya. bisa diubah. Kalau hipertensi ini menurut Bapak penting nggak Pak? Masalahnya penting. seberapa penting? Penting banget, cukup atau rendah? Penting ya Pak? Penting ya skornya. Nah,
Terus kalau hipertensi bisa dicegah gak menurut Bapak? Dari perilaku hidup atau pola makan bisa dicegah gak? Makanan, Heeh. makanan. Bisa dicegah gak kalau hipertensi? Kalau makanan si bapak bisa cegah nih. Bisa Makanan dicegah ya semua Bapak. juga enak nih. Berarti Makanya si bapak mah enak makanan semua juga makanan enak. Mm-mm. Apalagi sama petai sama jengkol itu paling enak. Iya, berarti bisa dicegah ya Bapak di Bapaknya. Kalau orang lain udah gak bisa makan jengkol mau apa si bapak mesti pedas juga harus suka cuman gak terlalu pedas. Terus juga berarti ini mulainya 2 ya Bapak yang ini. Lalu sekarang untuk masalah yang Bapak yang perilaku merokok. Dikurangin. Menurut Bapak perilaku merokok ini sudah masuk tidak sehat, ancaman kesehatan atau biasa aja? Bapak udah biasa aja nih. Udah biasa aja Bapak. Alhamdulillah si bapak mah bukan. Maksudnya kayak menurut Bapak ini perilaku merokok ini tuh sifat yang mengancam kesehatan. Memang mengancam kesehatan. heeh. Tapi kalau si bapak nggak misalnya ya, kalau nggak merokok sama kopi rasanya lemas. Saya lemas ya Bapak. Berarti kasih skor 2 ya Bapak. Mengancam kesehatan. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik Teteh, sebelumnya perkenalkan ya Teh, saya Apriliani. Nah Teteh, tujuan saya di sini hari ini itu untuk memberikan intervensi kesehatan gitu ya Teh kepada Bapak dan Ibu. Namun berhubung Bapak dan Ibunya sedang tidak ada ya Teh, jadi saya akan melakukan intervensi kesehatan berupa edukasi kesehatan melalui Teteh. Nanti Teteh bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu setelah mereka pulang ya Teh. Nah, dari hasil pengkajian dan scoring permasalahan minggu lalu yang sudah saya lakukan bersama Bapak dan Ibu, itu saya menemukan beberapa masalah kesehatan pada Ibu dan Bapak. Nah, untuk masalah tersebut saya sudah memilih gitu dan membuat intervensi untuk kesehatan Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama itu intervensi untuk Bapak ya Teh, karena perilaku Bapak yang sering merokok ya Teh di usia tuanya gitu. Nah, mungkin saya akan mulai memberikan edukasi kesehatannya ya Teh. Yang pertama ini untuk Bapak Teh. Nah, bahaya merokok pada lansia karena usia Bapak juga sudah 70 tahun ya Teh. Nah, mungkin edukasi ini tepat gitu untuk Bapak. Nah, merokok pada lansia ini sangat beresiko tinggi gitu ya Teh, karena organ tubuh Bapak itu sudah mulai melemah fungsinya. Nah, makanya asap rokok itu bisa membuat paru-paru bekerja lebih berat sehingga dapat menyebabkan sesak napas dan juga batuk yang kronis gitu. Meskipun sekarang Bapak masih ngerasa sehat-sehat aja gitu ya, namun ini bisa beresikonya jangka panjang gitu ya Teh. Nah, lalu yang kedua ini dampak merokok pada lansia. Yang pertama itu ada untuk jantung dan pembuluh darah. Nah, ini tuh bisa kandungan di dalam rokok ini bisa membuat penyempitan pembuluh darah sehingga aliran dalam tubuh kita itu menjadi tidak lancar. Nah, yang kedua itu bisa meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Lalu mempercepat pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis. Nah, yang kedua itu untuk paru-paru, tentunya yang pertama itu paru-paru tidak sekuat dulu gitu. Nah, tadi karena fungsi tubuhnya semakin tua itu semakin melemah. Nah, makanya itu rokok mudah memicu sesak, batuk kronis dan juga infeksi paru. Lalu resiko PPOK atau penyakit paru kronis yang meningkat. Nah, lalu ada juga untuk otak, bisa menurunkan suplai oksigen, jadi mudah pusing, cepat lelah, lalu mempercepat penurunan fungsi memori. Dan yang terakhir itu untuk tulang dan otot. Nah, ini tuh bisa mempercepat pengeroposan tulang atau yang sering kita dengar itu osteoporosis ya Teh. Lalu yang terakhir ada mudah lelah, stamina makin menurun. Nah, ini sangat mengganggu gitu ya, apalagi Bapak kan masih aktif bekerja ya Teh. Nah, sebaiknya perilaku merokok ini bisa dihindari dengan dukungan dan bantuan dari keluarga. Oke Teteh, kita lanjut intervensi yang kedua ya. Ini untuk Ibu, karena kemarin saat
pengkajian saya ngecek tekanan darah ibu itu ada di 130/90, yang dimana tekanan darahnya cukup tinggi gitu ya teh. Makanya di 130 itu ibu sudah mengalami hipertensi derajat 1 atau prahipertensi gitu. Makanya bisa kita cegah dengan pola makan sehat, diet rendah garam. Nah mungkin nanti Teteh bisa bantu ibu untuk mengontrol pola makan dan makanan yang dikonsumsi ibu. Nah yang pertama itu apa sih gitu hipertensi derajat 1 ini? Nah hipertensi ini tuh merupakan kondisi ketika tekanan darah berada di kisaran 130. Nah ini tadi sesuai ya sama tekanan darah ibu yang sudah saya cek kemarin. Nah pada tahap ini tuh pengendalian tekanan darah dapat dilakukan secara efektif tanpa obat gitu. Makanya kita anjurkan untuk pola hidup sehat rendah garam ini. Nah lalu apa sih diet rendah garam itu? Nah diet rendah garam ini merupakan pola makan yang membatasi asupan natrium menjadi kurang lebih 1 sendok teh per hari gitu ya. Nah tujuannya itu untuk membantu menurunkan tekanan darah, mencegah komplikasi dan juga menjaga kesehatan jantung. Nah lalu mengapa garam bisa meningkatkan tekanan darah? Nah yang pertama itu garam kan mengandung natrium ya teh. Nah natrium ini menarik air dan membuat tubuh menahan lebih banyak cairan, sehingga cairan dalam pembuluh darah itu jadi meningkat dan terjadilah tekanan terhadap dinding pembuluh darah juga meningkat. Lalu terjadilah tekanan darah yang naik. Nah sebab itu tekanan darah ibu menjadi naik. Lalu batas aman konsumsi garam, nah ini menurut WHO gitu ya, maksimalnya itu 1 sendok teh per hari. Dan itu sudah termasuk garam yang berasal dari masakan, bumbu kemasan. Jadi ibu harus menghindari makanan-makanan yang gurih-gurih, termasuk ciki-cikian dan juga makanan yang siap saji gitu. Nah lalu makanan apa sih yang disarankan? Yang pertama ada sayur dan buah seperti brokoli. Assalamualaikum Teteh, selamat siang. Waalaikumsalam. Baik Teteh, sebelumnya perkenalkan ya Teh, saya Apriliani. Nah Teteh, tujuan saya di sini hari ini itu untuk memberikan intervensi kesehatan gitu ya Teh kepada Bapak dan Ibu. Namun berhubung Bapak dan Ibunya sedang tidak ada ya Teh, jadi saya akan melakukan intervensi kesehatan berupa edukasi kesehatan melalui Teteh. Nanti Teteh bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu setelah mereka pulang ya Teh. Nah dari hasil pengkajian dan scoring permasalahan minggu lalu yang sudah saya lakukan bersama Bapak dan Ibu, itu saya menemukan beberapa masalah kesehatan pada Ibu dan Bapak. Nah untuk masalah tersebut saya sudah memilih gitu dan membuat intervensi untuk kesehatan Bapak dan Ibu. Nah yang pertama itu intervensi untuk Bapak ya Teh, karena perilaku Bapak yang sering merokok ya Teh di usia tuanya gitu. Nah mungkin saya akan mulai memberikan edukasi kesehatannya ya Teh. Yang pertama ini untuk Bapak Teh. Nah bahaya merokok pada lansia karena usia Bapak juga sudah 70 tahun ya Teh. Nah mungkin edukasi ini tepat gitu untuk Bapak. Nah merokok pada lansia ini sangat beresiko tinggi gitu ya Teh, karena organ tubuh Bapak itu sudah mulai melemah fungsinya. Nah makanya asap rokok itu bisa membuat paru-paru bekerja lebih berat sehingga dapat menyebabkan sesak napas dan juga batuk yang kronis gitu. Meskipun sekarang Bapak masih ngerasa sehat-sehat aja gitu ya, namun ini bisa beresikonya jangka panjang gitu ya Teh. Nah lalu yang kedua ini dampak merokok pada lansia. Yang pertama itu ada untuk jantung dan pembuluh darah. Nah ini tuh bisa kandungan di dalam rokok ini bisa membuat penyempitan pembuluh darah sehingga aliran dalam tubuh kita itu menjadi tidak lancar. Nah yang kedua itu bisa meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Lalu mempercepat pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis. Nah yang kedua itu untuk paru-paru, tentunya yang pertama itu paru-paru tidak sekuat dulu gitu. Nah tadi karena fungsi tubuhnya semakin tua itu semakin melemah. Nah makanya itu rokok mudah memicu sesak, batuk kronis dan juga infeksi paru. Lalu resiko PPOK atau penyakit paru kronis yang meningkat. Nah lalu ada juga untuk otak, bisa menurunkan suplai oksigen, jadi mudah pusing, cepat lelah, lalu mempercepat penurunan fungsi memori.
Dan yang terakhir itu untuk tulang dan otot. Nah ini tuh bisa mempercepat pengeroposan tulang atau yang sering kita dengar itu osteoporosis ya teh. Lalu yang terakhir ada mudah lelah, stamina makin menurun. Nah ini sangat mengganggu gitu ya, apalagi bapak kan masih aktif bekerja ya teh. Nah sebaiknya perilaku merokok ini bisa dihindari dengan dukungan dan bantuan dari keluarga. Oke teteh, kita lanjut intervensi yang kedua ya. Ini untuk ibu, karena kemarin saat pengkajian saya mengecek tekanan darah ibu itu ada di 130/90, yang dimana tekanan darahnya cukup tinggi gitu ya teh. Makanya di 130 itu ibu sudah mengalami hipertensi derajat 1 atau prahipertensi gitu. Makanya bisa kita cegah dengan pola makan sehat, diet rendah garam. Nah mungkin nanti teteh bisa bantu ibu untuk mengontrol pola makan dan makanan yang dikonsumsi ibu. Nah yang pertama itu apa sih gitu hipertensi derajat 1 ini? Nah hipertensi ini tuh merupakan kondisi ketika tekanan darah berada di kisaran 130. Nah ini tadi sesuai ya sama tekanan darah ibu yang sudah saya cek kemarin. Nah pada tahap ini tuh pengendalian tekanan darah dapat dilakukan secara efektif tanpa obat gitu. Makanya kita anjurkan untuk pola hidup sehat rendah garam ini. Nah lalu apa sih diet rendah garam itu? Nah diet rendah garam ini merupakan pola makan yang membatasi asupan natrium menjadi kurang lebih 1 sendok teh per hari gitu ya. Nah tujuannya itu untuk membantu menurunkan tekanan darah, mencegah komplikasi dan juga menjaga kesehatan jantung. Nah lalu mengapa garam bisa meningkatkan tekanan darah? Nah yang pertama itu garam kan mengandung natrium ya teh. Nah natrium ini menarik air dan membuat tubuh menahan lebih banyak cairan, sehingga cairan dalam pembuluh darah itu jadi meningkat dan terjadilah tekanan terhadap dinding pembuluh darah juga meningkat. Lalu terjadilah tekanan darah yang naik. Nah sebab itu tekanan darah ibu menjadi naik. Lalu batas aman konsumsi garam. Nah ini menurut WHO gitu ya, maksimalnya itu 1 sendok teh per hari. Dan itu sudah termasuk garam yang berasal dari masakan, bumbu kemasan. Jadi ibu harus menghindari makanan-makanan yang gurih-gurih, termasuk ciki-cikian dan juga makanan yang siap saji gitu. Nah lalu makanan apa sih yang disarankan? Yang pertama ada sayur dan buah seperti brokoli, wortel, buncis, bayam, sawi dan lain-lain.